pengertian dari HMIT. Nah teman-teman, kalau kita cari di internet atau dimanapun, sangat banyak sekali pengertian dari IT tersebut atau teknologi informasi. Tapi secara garis lurusnya, IT merupakan istilah yang mencakup berbagai aspek, yang mencakup komputer, perangkat keras, perangkat lunak, sistem jaringan, dan juga database yang sangat penting dalam perkembangan dunia modern karena mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan, seperti dalam bisnis, pendidikan, kesehatan, hiburan, maupun komunikasi ataupun yang lainnya, yang akan membantu manusia dalam membuat ataupun mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebar informasi. Nah, kita tidak akan bisa menolak perkembangan dari teknologi informasi tersebut karena teknologi akan semakin berkembang pada tahun-tahun yang akan mendatang dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita yang akan mendatang. Banyak juga yang menggunakan IT ini sebagai sarana untuk melakukan kejahatan seperti penipuan atau phishing dan lain-lain sebagainya. Nah teman-teman, jika kita lihat teknologi informasi atau IT ini sangat banyak manfaatnya. Yang pertama itu, kita akan berkomunikasi dengan cepat karena teknologi informasi yang akan sangat berkembang. Yang kedua itu sangat membuka akses bagi kita untuk mengakses informasi yang lebih mudah. Yang ketiga, dapat meningkatkan efisiensi dalam banyak hal. Yang keempat, sebagai sarana untuk kita menjadi hiburan ataupun rekreasi. Yang kelima, dalam bidang kesehatan menjadi menunjang dalam sarana tersebut, terutama juga dalam pendidikan yang akan membuat kita menjadi lebih interaktif. Yang kelima, memungkinkan nasabah dalam hal perbankan untuk melakukan transaksi m-banking atau membuat rekening secara online. Yang kelima, membuat teknologi informasi tersebut dapat digunakan untuk berdakwah secara efektif dan kreatif melalui media online. Yang kelima, pekerjaan akan lebih mudah dan teknologi informasi ini akan membantu menangani pertanyaan atau keluhan maupun saran dari stakeholder secara cepat dan efektif. Nah teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas tentang HMIT. Nah, HMIT sendiri merupakan organisasi yang akan mewadahi S1 Teknologi Informasi yang ada di Telkom University. Nah, HMIT ini akan sangat berguna sekali, di mana itu sebagai sarana kita untuk melatih skill kita dalam hal akademik maupun non-akademik. Nah, teman-teman sekalian, manfaat dari HMIT itu sendiri sangatlah banyak bagi kita dan kita juga akan mendapatkan benefit yang lebih dari mengikuti HMIT sendiri. Yang pertama itu, kita akan menambahkan relasi yang baik dengan himpunan kita sendiri. Dan kita akan mendapatkan pengalaman yang berguna dari HMIT itu sendiri, juga menaikkan level pada diri kita masing-masing, memperkuat hubungan dengan himpunan, menjadi sarana kita untuk melatih skill yang saya bilang tadi dalam hal akademik, olahraga, dan maupun yang lain-lain. Nah, saat kita join HMIT ini, kita akan lebih mudah dan mendekatkan diri dengan kakak tingkat maupun adik tingkat itu sendiri. Dan juga kita dapat menambah kepercayaan kita sendiri dan juga melatih kedisiplinan kita dalam mengikuti program-program dari HMIT itu sendiri. Nah, yang terakhir, kita akan mendapatkan informasi yang sangat penting untuk kita seperti info magang, olimpiade, kompetisi atau perlombaan dan lain sebagainya yang sangat akan berguna untuk kita melakukan pengupgradean dalam diri kita sendiri dan juga mencapai pengalaman yang sangat baik dalam diri kita sendiri. Nah teman-teman sekalian, itu merupakan pengertian IT dan juga pengertian HMIT dari pendapat saya sendiri. Selanjutnya kita akan mendengarkan apa-apa saja sih pendapat IT menurut masyarakat atau orang-orang lain. Oke, halo teman-teman. Di sini saya sedang bersama salah satu mahasiswa Kesling. Boleh perkenalkan diri dulu? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Tali Simbolon. Saya dari mahasiswa Kesling, Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, semester 3. Oke, Kak Dina, menurut kakak apa sih pengertian IT menurut kakak sendiri?
IT itu menurut saya merupakan teknologi informasi di mana secara umum IT itu secara umum membantu manusia untuk menyebarluaskan, menyimpan dan menginformasikan segala jenis informasi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Dina. Di sini saya juga sedang bersama salah satu mahasiswa Kesling juga. Boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Rohlanda Humara Brukabiakan. Saya merupakan mahasiswa Kesling D4 tingkat 2B. Oke Kak, menurut Kakak sendiri apa sih pendapat pribadi tentang IT atau informasi teknologi itu? Kalau menurut saya, IT itu merupakan singkatan dari informasi teknologi yang mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan komputer, perangkat lunak, jaringan yang berfungsi untuk memproses, menyimpan atau menyebarluaskan informasi. Oke, terima kasih banyak Kak. Oke, baik teman-teman, di sini saya bersama dengan salah satu mahasiswa dari universitas lain. Boleh perkenalkan diri dulu? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kristus Tuorang. Saya berasal dari Universitas Sumatera Utara, berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Oke, baik. Satu pertanyaan aja, apa pendapat Anda tentang IT atau teknologi informasi? Boleh? Baik, menurut saya di masa sekarang informasi teknologi merupakan bidang yang sangat diperlukan pada saat ini. Contohnya yang berguna dari fakultas saya, dari fakultas dan program studi saya, hubungan kesehatan dan informasi teknologi masih diperlukan sampai sekarang. Contohnya masih banyak bidang-bidang kesehatan yang masih memerlukan teknologi-teknologi yang baru agar bisa memperluas promosi kesehatan secara luas dan secara mendunia. Baik, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Teman-teman, di sini saya sedang bersama salah satu dari Universitas Sumatera Utara. Boleh perkenalkan diri dulu? Ya, perkenalkan, nama saya Adrian Syahaan. Saya dari Universitas Sumatera Utara dari jurusan Sains Informasi. Oke, baik. Apa sih pendapat Anda tentang IT atau teknologi informasi? Ya, menurut saya IT itu sangat berpengaruh pada perkembangan zaman sekarang, di mana penggunaan IT sangat berpengaruh dalam menyelesaikan tugas-tugas, maupun itu tugas kecil maupun tugas besar. Contohnya itu penggunaan AI dalam tugas-tugas kuliah. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Teman-teman, dalam HMIT itu sendiri kita memiliki 5 pilar. Yang pertama itu ada pilar moralitas, yang kedua itu ada kebanggaan, yang ketiga itu ada kepemimpinan, yang keempat ada kekeluargaan, dan yang kelima itu adalah kompeten. Nah teman-teman, yang pertama kali kita akan bahas tentang pilar moralitas yang sangat berguna tidak hanya dalam lingkungan HMIT dan juga Telkom University, tetapi juga dalam luar lingkungan kampus dimanapun kita berada. Pilar moralitas ini sangat berguna karena kita akan diajarkan bagaimana kita menghargai pendapat orang lain, di mana kita akan melatih kejujuran kita, juga gotong royong, menghargai atau toleransi terhadap agama, suku atau ras. Juga kita akan diajari tentang 5S TTM. Apa itu 5S TTM? Yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun, tolong, terima kasih, ataupun maaf. Nah, kita akan diajari bagaimana pentingnya 8 hal tersebut untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semisalnya kita berjumpa dengan cutting senior kita akan menerapkan 5S. Itu anggapannya kita sangat sopan atau memberi hormat kepada senior kita yang lebih tua. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Ini juga sangat penting karena kita tidak bisa mementingkan egois kita dan menganggap pendapat kita yang paling benar. Kita juga harus memikirkan pendapat orang lain dan juga menghargai pendapat orang lain tersebut.
Yang ketiga, gotong royong. Nah, gotong royong ini sangat berguna untuk kita sendiri dan juga bagi orang lain, karena kerjasama akan sangat penting bagi kita untuk mengerjakan. Misalnya ada masalah-masalah yang timbul secara tiba-tiba, kita bisa mengerjakannya secara gotong royong. Yang keempat itu toleransi. Toleransi itu juga sangat berguna karena ini mengurangi unsur sara, bullying, ataupun hal-hal yang sensitif lainnya. Nah, yang kedua itu adalah pilar kompeten. Nah, kompeten sendiri memiliki arti sifat yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu. Kompeten ini dilihat dari pengetahuan dasar, aspek pengetahuan dasar. Nah, dalam kategori pilar kompeten tersebut ada dua yang kita akan bahas. Yang pertama itu adalah kompeten strategi. Ini adalah kemampuan individu yang akan memuat keputusan yang tepat dan mengambil tindakan efektif untuk mencapai tujuan jangkau panjang yang mencakup pemikiran yang kritis, pemecahan masalah, serta perencanaan strategi. Nah, hal yang harus disikapi dalam kompeten strategi ini yaitu kejadian atau situasi, tindakan, dan juga hasil. Nah, yang kedua itu adalah kompeten interpersonal, yang dimana artinya itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun hubungan dengan orang lain secara efektif dan sehat. Kompeten interpersonal ini sangat penting untuk bekerja secara tim. Bagaimana langkah-langkah untuk mencapai kompeten interpersonal tersebut? Yang pertama itu adalah kemampuan komunikasi. Komunikasi ini disinggung lagi karena sangat berguna. Karena jika kita tidak memiliki komunikasi dengan baik, maka kita tidak akan bisa beradaptasi secara cepat. Nah, teman-teman, untuk komponen dalam manajemen waktu, yaitu kemampuan untuk kita mengatur atau mengelola dan juga memprioritaskan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Nah, hal yang sangat diperhatikan di sini adalah bagaimana waktu yang kita punya dan jadwal yang kita buat sendiri dan juga praktik disiplin yang akan kita lakukan. Nah, teman-teman, manfaat dari pilar kompeten ini yaitu meningkatkan kinerja dan produktivitas kita, juga meningkatkan peluang karir bagi kita, beradaptasi dengan perubahan, juga mengurangi stres akan ketidakpastian. Nah, teman-teman, kita akan membahas tentang pilar kebanggaan. Pilar kebanggaan itu sendiri merupakan salah satu dari 5 pilar yang menunjukkan sebuah kebanggaan bagi kita yang berada di jurusan teknologi informasi. Kebanggaan sendiri memiliki arti yaitu perasaan yang sangat berhubungan dengan harga diri atau kepuasan terhadap apa yang kita capai, juga cinta kepada sesuatu yang kita kerjakan. Nah, banyak sekali implementasi pilar kebanggaan. Nah, yang pertama itu seperti saya yang sedang menggunakan atribut dari HMIT sendiri, seperti saya menggunakan armband ketika keluar. Nah, itu juga menunjukkan kita bahwa bangga terhadap teknologi informasi. Dan juga seperti yang saya pegang, ini merupakan jersey dari teknologi informasi. Nah, ini bisa kita gunakan saat berolahraga ataupun mengikuti kompetisi besar meliputi atau membawa nama teknologi informasi. Itu juga salah satu untuk kita untuk mengharumkan nama HMIT itu sendiri. Contoh implementasi pilar kebanggaan lainnya seperti menggunakan jahim atau jaket himpunan pada hari yang ditentukan secara aktif dan tidak sembarangan juga dalam mengenakan jahim tersebut. Tujuan dari pilar kebanggaan tersebut adalah menegaskan peran HMIT di kampus, mengharumkan nama HMIT, meningkatkan kepercayaan diri atau keberanian, menunjukkan tanda cinta pada HMIT, merayakan semangat dan budaya yang telah tumbuh dalam komunitas teknologi informasi, menunjukkan kebanggaan terhadap HMIT, juga menunjukkan tanda cinta pada HMIT. Di sini saya berada di puncak Gunung Sibayan. Nah, salah satu pengimplementasian pilar kebanggaan yaitu dengan menggunakan armband sebagai tanda saya bangga menjadi anak dari HMIT. Nah, teman-teman sekalian, itu saja video saya tentang pengertian
IT atau teknologi informasi dan juga manfaat-manfaatnya dan juga pengertian dari HMIT dan juga manfaat-manfaatnya. Semoga video tadi bisa berguna bagi teman-teman semua untuk lebih memahami lagi apa itu pengertian dari teknologi informasi. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa.